Generasi muda adalah generasi yang paling kuat saat ini di Indonesia. Mereka adalah generasi penerus bangsa, mereka penggerak, mereka penentu masa depan negara kita tercinta ini, negara Indonesia. 270 juta penduduk sebagian besar adalah generasi Z, generasi millennials yang sekarang ini mendominasi dari tahun 2021 bahkan sampai tahun 2022, yang lahir dari tahun 1980-an sampai 1996. Nah, sekitar berapa nih kita bicara? Sekitar 25% atau 70 juta lah, mendekati 70 juta jiwa masyarakat di Indonesia itu adalah generasi millennials. Dari 70 juta jiwa ini, let's say sekitar top 100 millennials-nya itu di kisaran kurang dari 0,2% ya. Nah, dari top 100 millennials itu salah satunya adalah yang sedang ada sama aku saat ini, yaitu waduh, nggak tahu juga tuh. Mas Emil Dardak, ya kan? Sekarang kita bicara mengenai Emil Dardak, seorang dokter, meraih gelar doktornya di tahun 2006 akhir sih submission ya, sampai iya, akhirnya diterima. Iya, mendapatkan 22 gelar artinya. Iya, mendapatkan gelar dokter di usia 22 tahun, relatif masih muda. Lalu kemudian menjadi bupati selama 3 tahun dari 2016 sampai 2019, yang kemudian menjadi Wagub Jawa Timur. Sudah berjalan 3 tahun juga sampai saat ini. Nggak cuma otak, ini kita bicara otak kanan, otak kiri ya, mana sih biasanya yang paling dominan gitu. Ini dua-duanya dominan. Dia juga suka musik, suka main piano, main gitar, bernyanyi, suka jazz ya, pencinta jazz juga gitu. Jadi sebenarnya kalau mau interview, saya tuh sebenarnya pengen interview ibunya. Sebagai emak-emak nih justru pengen tahu nih, tante-tante gitu kan, mamanya Emil Dardak ini dulu dikasih makannya apa sih, ngidamnya apa, doanya apa gitu ya. Karena aku juga pengen anak-anakku seperti cemerlang seperti ini gitu kan, seperti Mas Emil gitu. Oh, by the way, Fala sama aku ulang tahunnya sama. Oh iya. 20 Mei. Iya, alhamdulillah gitu ya. Anakku yang pertama dikasih rezeki ulang tahunnya sama Pak Emil tahun di tanggal Beda tahun 20 loh. Mei. Tanggalnya aja yang sama. Tanggalnya sama, tapi tahunnya yang ini masih usianya 18 tahun gitu ya. Tapi moga-moga kecipratan juga nih. Kecipratan pinternya, kecipratan untuk karirnya yang bagus sama seperti sekarang juga Emil. udah top lah Fala, udah kuliah. Insya Allah. Nah, makanya nih untuk eksekutif muda, generasi muda sekarang yang mungkin ingin juga berkarir dan juga terinspirasi, pastinya ya banyak yang terinspirasi oleh seorang Emil Dardak. Aku akan memberikan kesempatan kepada teman-teman semua yang ada di sini mendengarkan apa sih yang akan Emil Dardak sampaikan kepada generasi muda. Silakan. Waduh, saya sih ngeliat justru anak-anak muda sekarang ya, itu lebih fearless juga loh sebenarnya. Okay. Mereka lebih berani nyoba, mereka lebih berani mengekspresikan diri. Gitu. Nah, cuman satu hal yang jadi catatan adalah endurance, adalah ketahanan, ya, patience, kesabaran. Karena effort kita nggak selalu langsung berhasil di awal. Nah, saya tuh khawatir gitu kalau orang startup bisnis langsung tujuannya dia adalah gimana bisa cepet gede, cepet kaya, cepet apa. Padahal sebenarnya kita harus membangun sesuatu yang lebih stabil, lebih solid, gitu. Kita harus tahu tumpuan kita adalah skill, adalah quality, reputasi, ya, gitu. Nah, makanya harapan saya generasi muda, harapan itu mau benar-benar jadi generasi yang punya kemampuan untuk bangkit kalau dia gagal. Oke. Ya, jadi kita kan selalu kalau di sekolah itu kalau ada lomba gitu ya, paling kita akan bilang bagi yang gagal ini bukanlah akhir segalanya, ini kemenangan yang tertunda. Udah tuh selesai. Kemudian kita kasih selamat yang menang. Udah selesai. Padahal kita lupa bahwa sebenarnya yang kalah-kalah ini itu harus ditempa untuk kemudian mereka bisa rise. Ya, fall and rise, bukan rise and fall, tapi fall and then rise up again gitu. Karena mereka yang jadi aset sebenarnya ke depan.
Jadi failure management. Betul. Ini harus dibangun gitu. Nah, harapan saya generasi muda ini membangun endurance, failure management. Kemudian jangan instan ya. Instant semua kan sebab instan. Dulu coba mau foto. Mau foto tuh kan zaman pakai tustel. Kita harus hati-hati betul. Ambil angle, kalau salah-salah cetak ini gitu ya. Jadi kita sangat hati-hati merencanakan segalanya. Kalau sekarang tinggal Tapi aku mau tanya satu ke Pak Wagub nih. Katanya nggak boleh instan gitu ya. Tapi your experience itu semuanya akselerasi gitu kan. Katanya nggak boleh instan, tapi you got your doctoral degree umur 22 gitu kan. And then you become mayor, terus sekarang jadi vice governor gitu kan, 30, But you 40. Had a part in it. You gave me a chance, ya Mbak Vera ngasih saya kesempatan nyambi kuliah sambil pengalaman kerja di Ogilvy. Jadi itu nge-hacknya di situ ya? Iya. Jadi harus pinter-pinter hacker nih. Jadi harus berstrategi. Dan hidup memang lebih sulit untuk melakukan dua itu. Karena apa? Karena waktu itu ya aku milih kan kuliah. Mulainya cepet dan harus presisi, harus tepat gitu. Makanya pengen sebenarnya kuliah misalnya di Amerika, ada Harvard, MIT dan kawan-kawan atau di Inggris Mereka itu hanya nerima orang masuk di fall. Entrance ya, bukan spring ya kan. Sama dong fall kan, fall entrance. Fall. Sedangkan aku waktu itu programku lulusnya, jadi karena di Singapura itu SMA-nya selesainya Desember, maka saya pengen cepat, maka harus kuliah di bulan Januari Februari. Pokoknya jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Nah, akhirnya saya pindah dari Singapura system ke American Australian system, ya kan, ambil ujian sendiri, motong sendiri, dan terpaksa pindah hijrah sistem. Kemudian begitu lulus S2-nya kan tadi fall semua karena udah kadung spring, dia di Jepang buka. Dan ada yang program 2 tahun ngambil. Itu agak beda, itu ingin lulus termuda itu adalah satu goal. Tapi bukan karena pengen cepet ininya, tapi itu adalah satu goal. Tapi butuh konsistensi. Betul. Nggak instan, karena udah aku pikirin dari umur 14 tahun. I will become the youngest PhD. Pas mau sidang aku kena demam berdarah kan. Oh iya, tapi I remember aku bilang, that. Pokoknya saya mau sidang. Akhirnya disidang di rumah sakit. Gitu. Itu karena ini perjuangan lifelong. Jadi nggak ada instannya sama sekali. Betul. Jadi jangan disalahartikan ya. Kedua, akselerasi karir terjadi the opportunity that you gave me. Tapi kedua juga ada satu kesempatan, ini cerita terakhir yang mudah-mudahan bermanfaat. Jadi waktu itu aku kemudian selesai di Ogilvy dapat kesempatan. Kesempatan untuk jadi panitia Kongres Infrastruktur Menteri-Menteri Asia Pasifik. Tugasku waktu itu hanya administratif. Mencatat yang masuk, bantu bikin schedule dan lain-lain. Kalau kita kerjanya nggak santai-santai, ada langsung efektif, waktunya lebih dari cukup. Nah, sisa waktu yang tak pakai itu justru tak bacain. Kemudian gimana caranya ya? Bikin summary supaya gampang, kan ada teknik belajar kan? Betul. Kita kolomin. Ini paper tahun sekian ditulis dari negara apa, isunya apa, keywordnya apa. Bikin pakai Excel. Buat apa ya? Supaya saya paham. Nah, one day tiba-tiba malam-malam pejabatnya pada panik semua. Karena apa? Karena ini kita harus bikin deklarasi menteri-menteri si Asia Pasifik untuk pertama kalinya. Itu kan udah 4 kali kongres. Nah, ini mereka berharap di kongres keempat ini ada deklarasi menteri-menteri tentang infrastruktur. Mereka bingung mau mulai dari mana. Yang kayaknya mungkin udah disuruh tapi nggak dikerjain ya, jadi mepet. Malam-malam rapat semua, panik semua. Umurku masih 19 waktu itu. Akhirnya tak bilang, orang pada ngomong, ya ini penting tapi ngalur itu nggak selesai. Akhirnya aku berani angkat tangan. Pak, saya ada bahan, mungkin bahannya berguna untuk ngasih tahu issues apa aja yang ada. Tak buka tabelnya, ini loh. Loh, dari mana ini? Saya bikin sendiri. Siapa yang nyuruh? Nggak ada gitu kan. Tapi akhirnya apa? Pas saya tunjukin itu, wah ini bagus. Aku dipindah dari tim yang ngurusin surat menyurat menjadi tim pakar. Langsung. Akselerasi itu terjadi bukan karena saya nuntut jabatan. Tapi saya tahu bahwa ada kesempatan untuk build knowledge. Opportunity-nya yang kita nggak tahu. Makanya success is when opportunity and preparation meets. Ya kan? So prepare. Kita nggak pernah tahu opportunity-nya kapan. Kita waktu itu saya bisa aja asal angkat tangan tapi nggak punya konten. Bisa juga kita siap tapi nggak punya nyali angkat tangan. Bisa loh. Ya kan? Aduh, nggak berani angkat tangan. Tapi kita makin berani kalau kita makin siap. Opportunity itu doa.
Karena tunggu giliran doa, benar. baru dapat sukses. Jadi generasi muda itu aja sih pesannya. Benar-benar. Aku juga punya pengalaman seperti itu sih. Waktu itu kerja di salah satu multinational company sebagai asisten manager. Nah, waktu itu sesudah jadi asisten manager, kemudian dipanggil nih sama HR directornya. Sama HR directornya waktu itu dipanggil, dan waktu itu saya karena masih asisten manager ya, jadi deg-degan kan, gitu. Dipanggil sama sekretarisnya. Lalu sekretaris saya bilang, saya mesti bawa apa? Saya mesti nyiapin apa nih? Kok tiba-tiba dipanggil? Terus akhirnya sekretarisnya bilang, kata bapak nggak usah bawa apa-apa, datang aja ke atas gitu. Akhirnya saya datang waktu itu ke sana, udah deg-degan nih mau ngapain. Itu berapa layer tuh ya, HR director kan? Iya, dari assistant manager sampai akhirnya GM gitu kan, abis itu ke director gitu. Akhirnya bapak bilang bahwa kamu mau kita promote jadi manager gitu. Terus beliau ngomong begini, kamu tuh udah siap, cuma kemarin boxnya nggak ada. Ini boxnya ada, kita mau langsung taruh kamu di posisi ini. So that's the preparation ya. Exactly. Jadi sebenarnya tanpa aku sadar, karena selalu ngerjain segala sesuatu dengan semangat dan pengennya do my best gitu ya, do something ya nggak perfect tapi nearly perfect lah ya, just give the best. Wait gitu. until the box is open. Iya. Tapi don't just wait doang, tapi tetap kerjain. Jadi selama ini I don't realize waktu itu ya that actually itu udah dilihat, udah dipantau gitu loh. Jadi waktu mereka lihat, oke, ini kosong, mereka mungkin don't hesitate to say that udah ini Vera gitu. Jadi saya tuh khawatir gitu, kadang-kadang mungkin ya karena citra yang terbangun gitu, kesannya Emil tuh academically berhasil. Banyak generasi muda yang mungkin mikir, alah ya udahlah Emil kehidupannya memang bukan sesuatu yang bisa kita jalanin misalnya gitu kan. Dipikir saya tuh eksepsional karena pinter banget, padahal ya mungkin sebenarnya pinternya ya relatif ya. Kita maksudnya akademiknya banyak orang yang juga pinter di Indonesia. Sebenarnya sama-sama aja, cuma ya tadi lihat perjalanannya. Yang ngebedain adalah konsistensi dan mau ngelakuin sesuatu walaupun belum tentu hasilnya kelihatan saat itu. Tapi aku boleh cerita nggak? Satu hal, jadi tadi kan pergi ke sini datang dari Jakarta, landing, udah gitu akan di set up untuk dijemput di airport. Tapi aku nggak mau. Tapi kenapa nggak mau? Tapi aku nggak mau, karena gini, I want to talk with other people gitu. Gue pengen ngobrol sama orang yang bisa menambahkan informasi atau insight. Dan I decided to go here by taxi, pergi sama Pak supir taksi. Akhirnya lagi ngobrol-ngobrol, begitu dia tahu I was coming here, dia bilang, oh ke tempatnya Pak Wagub ya. Terus dia cerita aja gitu, Mil, ngalir ngomongin lu gitu. Terus ya dia bilang, Pak Emil itu anak muda, banyak yang suka sama Pak Emil. Pak Emil dengan Ibu Khofifah itu bagus Bu. Jadi kayak ibu, terus ada anak mudanya, klop. Terus dia bilang juga, nggak semua anak muda bisa seperti Emil karena dia bilang ada pamor. Tapi abis itu aku tanya, pamor maksudnya apa Pak? Ada karisma, auranya positif dan auranya beda. Ada kedewasaan untuk yang semuda Emil. Nah, mungkin pertanyaannya, how you build that? How you build your aura and charisma sehingga bisa dipersepsikan seperti itu gitu, bahkan oleh seorang supir taksi gitu loh. Maksudnya apakah ini sesuatu yang flowing, or this is something yang emang dipikirin gitu, yang mungkin teman-teman di sini juga bisa belajar gitu. Saya pernah cerita ada satu kali ikut negosiasi kontrak, penting banget, bareng tim lawyer. Terus kemudian aku ikut bantu meyakinkan the other side untuk nerima clauses yang kita desain. Ini terus, sebagai Wagub nih? Oh bukan dulu, waktu dulu, masih in the past ya. Nah waktu masih di financial institution. Nah terus selesai, wah Mil bakat ya jadi lawyer ya gitu, bisa jago negosiasi. You know why I could do it? Saya bilang gitu. Kenapa? Because I'm sure we're doing the right thing. If you ask me to convince them to do something that I don't believe ya, kalau pasal yang diminta itu adalah pasal yang menurut hati nurani saya itu nggak bisa, saya nggak bisa. Jadi saya bukan ahli meyakinkan orang untuk menerima sesuatu yang merugikan dia. Tapi saya yakin bahwa ini fair, ini baik. Saya akan jelasin setulus-tulusnya, itulah poin yang mau kita sampaikan. Aku nggak bisa ngapusi gitu, karena susah, itu manipulatif namanya, deception kalau gitu. Tapi kalau saya bener-bener generosity, bener-bener, nah menurut saya itu mungkin prinsip itu mungkin membantu lah untuk kemudian akhirnya yang keluar itu sesuatu yang kesannya positif. Mungkin ya, jadi
Jadi gitu. Jadi bukan. I think that's true. I think justru hal itu yang membuat menjadi secara konsisten the radiates itu keluar terus gitu, sehingga karismanya terbentuk gitu. Karena apa ya, kan seperti leadership principle ya, walk the talk, you really talking something from your heart gitu. Hal-hal seperti itu kan genuinity itu kan keluar ya. And believe, genuine itu kata-katanya. And your belief, confident gitu ya. Kalau kita lihat leaders yang bagus seperti tadi kita bicara tentang Obama, ya we can learn something similar to that ya. Iya, jadi banyak juga tokoh-tokoh. Nah, politik itu kan dunia yang dianggap paling dijauh dari itu. Nah, saya berharap bahwa kehadiran kita yang muda-muda yang dikasih kesempatan, itu jangan kemudian jadi catatan merah. Betul. Gitu. Maka kita harus berani bergerak dengan beda. Itu yang kita sebut politik orang baik. Tapi tak kasih tahu Mbak, kadang-kadang berlaga di politik dengan benar jaga idealisme, belum tentu hasilnya menggembirakan. Tapi kalau kita nggak berani mencoba, kita nggak akan pernah bisa membawa perubahan. Okay, that's a very nice closure, very good conclusion. Dan dengan demikian untuk acara VMCS Advisory Indonesia YouTube version dari saya Vera Maki. Sekian dulu, sudah cukup malam. Thank you banget. Sama-sama Mbak. Udah digangguin nih di ruang kantor kerjanya sekarang. Sudah menunjukkan pukul 10:30 malam saat ini. Wow, dan katanya nggak kerasa. Dan abis ini saya pulang, ya mandi gitu, siap-siap tidur. Tapi Mas Emil mau meeting lagi, luar biasa. Sukses bentar ya. Doang lah. Bentar doang itu ya, bentar doangnya Mas Emil itu. Bisa 2-3 jam sampai ganti tanggal nih kayaknya nih meetingnya nih. Thank you so much. Thank you banget. Kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya dengan tentunya special guest yang sudah kita siapkan khusus untuk viewersnya Vera Maki YouTube. Thank you.